gimana nih kabarnya? Produksi ASI ini udah bagus belum buat si buah hati tercinta? Nah, sebelumnya nih Mams, kenalan dulu dong. Aku Nadia Adinda, dokter muda dari RS Immanuel Bandung yang akan mengupas singkat tentang perawatan metode kangguru untuk meningkatkan produksi ASI. Yuk disimak Mams. Nah Mams, sebenarnya perlu nggak sih bayi itu meminum ASI atau lebih baik menggunakan susu formula saja? Lalu bagaimana kalau ASI tidak keluar? Nah, jadi Mams, menurut American Academy of Pediatrics itu merekomendasikan bahwa setiap bayi itu wajib untuk diberikan ASI, baik menggunakan dengan ibu kandungnya ataupun ibu donor, terutama pada bayi-bayi prematur atau dengan berat badan lahir yang sangat rendah. Lalu bagaimana ya ternyata kalau misalnya produksi ASI kita rendah? Nah, jangan khawatir Mams, ada nih satu metode perawatan sederhana untuk meningkatkan produksi ASI, yaitu dengan cara metode kangguru atau kita kenal juga dengan PMK, perawatan metode kangguru. Nah, itu merupakan suatu perawatan untuk bayi baru lahir rendah ataupun pada bayi yang prematur dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi ataupun kulit ibu, di mana nanti akan terjadi penghanasan alami dari tubuh bayi dan juga tubuh ibunya. Yang menariknya nih Mam, ternyata perawatan metode kangguru ini murah loh dan dapat dilakukan di rumah. Yuk disimak Mam. Nah, tapi Mams ini pasti bertanya-tanya dong, apa sih kelebihan metode PMK dibandingkan metode yang lain untuk meningkatkan produksi ASI? Nah, yuk kita bahas Mams. Jadi, kelebihan PMK ini sendiri pertama sebagai termoregulator. Yes, betul, tadi sebagai pertukaran suhu dari suhu bayi dan juga suhu ibunya agar untuk tetap untuk menghangatkan bayi. Yang kedua, untuk memudahkan cara pemberian ASI. Nanti akan dibahas nih Mams di belakang bagaimana sih caranya pemberian PMK ini. Yang ketiga, sebagai perlindungan dari infeksi ataupun stimulasi lain. Dan juga yang keempat, dapat meningkatkan hubungan antara anak dan juga ibunya, serta dapat memenuhi kontak antara ibu dan bayi. Jadi Mams, apa saja sih komponen PMK ini sendiri? Nanti dibahas kan lebih lanjut di belakang. Tapi di sini aku bakal ngejelasin secara garis singkatnya ya. Yang pertama ada yang namanya kangguru position. Yang kedua kangguru nutrition. Yang ketiga kangguru support. Dan yang keempat kangguru discharge. Yuk kita bahas Mams. Nah, jadi untuk kangguru position atau posisi kangguru itu adalah menempatkan bayi pada posisi tegak di dada ibunya, di mana di antara kedua payudara ibu tanpa busana ya Mams. Nanti bayi akan dibiarkan telanjang hanya menggunakan popok, kaos kaki ataupun topi sehingga akan terjadi kontak kulit bayi dengan kulit ibu seluas mungkin. Nah, posisi bayi juga diamankan dengan kaki panjang ataupun pengikat lainnya ya Mams. Kepala bayi harus dipalingkan ke sisi kanan ataupun sisi kiri dengan posisi sedikit mengenadah, di mana nanti ujung pengikat tepat di bawah kuping bayinya Mam. Dan di mana posisi ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga agar saluran nafas tetap terbuka dan memberikan peluang agar terjadi kontak antara mata ibu dan juga mata bayi. Nah, di mana kangguru nutrition ini juga dapat meningkatkan pemberian ASI secara langsung ataupun dengan menggunakan pemberian ASI perah. Ada juga kangguru support nih Mams, di mana bentuk bantuan secara fisik ataupun emosi, baik dari tenaga kesehatan ataupun keluarga, di mana agar ibu dapat melakukan PMK untuk bayinya. Untuk kangguru discharge itu adalah membiasakan diri untuk tetap melakukan PMK sehingga saat di rumah ibu tetap melakukan PMK ya Mams. Di mana ini merupakan suatu metode sederhana yang murah dan dapat digunakan apabila fasilitas untuk BBLR terbatas ya Mams. Nah, untuk perawatan metode kangguru ini ada dua Mams, ada yang intermittent atau ada jedanya, ataupun PMK yang continue atau berkelanjutan. Di mana untuk PMK intermittent ini nanti pada bayi dengan penyakit atau kondisi berat itu yang membutuhkan perawatan intensif dan khusus di ruang rawat neonatologi. Di mana PMK ini tidak bisa diberikan sepanjang waktu, hanya dilakukan jika ibu mengunjungi bayinya yang masih berada dalam perawatan di inkubator. Untuk PMK continue, di mana bayi ini harus dalam keadaan stabil dan bayi harus dapat bernafas secara alami tanpa bantuan oksigen. Nah, setelah yang dibahas tadi tentang komponen PMK, perlu tahu dong apa saja sih manfaat dari PMK itu sendiri? Ternyata ada penelitian menunjukkan bahwa PMK dimanfaatkan untuk menstabilkan bayi. Maksudnya bagaimana nih? Untuk kenaikan berat badan, panjang badan, ataupun lingkar kepala. Nah, ternyata pada bayi yang berat lahirnya rendah yang sedang menjalani PMK ini lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dengan bayi berat lahir yang rendah yang tidak mendapatkan PMK.
Ataupun yang kedua, untuk menghindari BE-BLR dari kedinginan. Yang ketiga, mengurangi terjadi infeksi. Yang keempat, dapat meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan dari buah hati tercinta dan juga dapat dilakukan sebagai bonding antara ibu dan juga bayi. Oke, yuk kita bahas bagaimana sih persiapan pemberian ASI pada PMK. Nah, untuk cara-cara atau memposisikan bayi, yang pertama adalah peluk kepala dan tubuh bayi dalam posisi lurus. Yang kedua, arahkan muka bayi ke puting payudara ibu. Yang ketiga, ibu memeluk tubuh bayi dan bayi merapatkan tubuhnya ke ibunya. Yang keempat, peluklah seluruh tubuh bayi agar tidak di bagian leher ataupun bagian bahu. Nah, bagaimana cara meletakkan bayi yang benar itu? Yang pertama, sentuhlah puting payudara ibu dan masukkan ke mulut bayi. Yang kedua, tunggulah sampai bayi membuka melebar mulutnya. Kalau yang ketiga, segerakanlah arahkan puting ibu dan payudara ke dalam mulut bayi. Nah, setelah dilakukan cara melekatannya, cara memposisikan bayi, apa sih tanda-tanda posisi dan perlekatan yang benar? Yang pertama, dagu bayi itu menempel ke dada ibunya. Yang kedua, mulut bayi terbuka lebar. Yang ketiga, bibir bawah bayi terposisi melipat keluar. Yang keempat, daerah areola payudara atau bagian hitam ibu itu ke bagian atas agar terlihat daripada areola ataupun bagian puting yang lebih terhitam daripada bagian bawahnya. Yang keempat, bayi dapat menghisap dengan lambat dan dalam, terkadang berhenti. Oke, Mam, sekian ya penjelasan singkat tentang PMK. Semoga Mam di sini terinspirasi tentang menggunakan dan pemberian PMK itu sendiri. Dadah, Mam, sampai ketemu lagi di ilmu-ilmu selanjutnya.